Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Semoga Jumat kali ini memberikan kontribusi besar kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Menjadi seorang muslim yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Menjadi seorang muslim yang memiliki ruhut tatriyah, jiwa pengorbanan untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan semoga Jumat kali ini menjadi ajang muhasabah, introspeksi diri agar kita lebih dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang insyaallah pada gilirannya nanti kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, di antara permulaan tanda-tanda kiamat adalah dicabutnya ilmu dan meratanya kebodohan. Ilmu dicabut dengan diwafatkannya para ulama dan kebodohan merata dengan bertambahnya para tokoh agama yang bodoh terhadap agama. Jika hal itu sudah terjadi, haruskah cukup disikapi dengan diam sambil pasrah menunggu datangnya hari kiamat? Imam Al-Bukhari menulis satu hadis dalam sahihnya yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyrati sa'ati ay yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharu zina." Di antara tanda permulaan kiamat adalah dicabutnya ilmu, pokoknya kebodohan dan terang-terangan perzinahan. Hadis ini mengaitkan antara dicabutnya ilmu dengan kebodohan serta kemaksiatan. Sebuah isyarat bahwa meratanya ilmu merupakan penangkal dari kebodohan dan berbagai macam kemaksiatan. Ketika ilmu itu hilang, maka pasti merata pula kebodohan dan kemaksiatan. Ini juga menjadi isyarat yang jelas bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bisa menangkal berbagai kebodohan dan kemaksiatan. Ilmu yang dimaksud tentunya adalah ilmu fardhu ain, ilmu agama yang mencakup dasar-dasar akidah, ibadah serta akhlak. Sebab hanya ilmu-ilmu itulah yang bisa menangkal kebodohan dan kemaksiatan. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi di akhir zaman perkembangan ilmu semakin pesat. Apakah itu ilmu sains atau ilmu-ilmu sosial? Akan tetapi jika kosong dari nilai-nilai agama, tetap saja tidak bisa mengendalikan kebodohan masyarakat dan kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Sehingga pada akhir zaman meratalah kebodohan. Imam Al-Bukhari telah menulis di dalam sahihnya, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman takhadhat nas ru'usan juhalan wasu'ilu fa'abtau bighairi ilm fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara sekaligus dari hamba-hamba, melainkan mencabut ilmu dengan mencabut para ulama, sehingga ketika tidak tersisa seorang ulama pun, orang-orang mengangkat tokoh-tokoh yang bodoh. Mereka ditanya, lalu memberi fatwa tanpa berdasar ilmu. Akibatnya mereka sesat dan menyesatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keterangan ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahwa dicabutnya ilmu sebagai permulaan tandanya kiamat adalah proses yang sangat jelas, yakni dengan diwafatkannya para ulama. Bukan berarti tiba-tiba saja ilmu itu hilang dari hati dan kepala mereka, meskipun hal tersebut mungkin saja diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama wafat, otomatis yang tersisa hanya tokoh-tokoh masyarakat yang bodoh dari agama. Mereka disebut bodoh disebabkan karena berani memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Dalam hadis lain, mereka ini disebut dai yang memberi petunjuk bukan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ada yang sampai terang-terangan mengajak kepada neraka jahanam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim tentunya tidak harus pasrah begitu saja menunggu datangnya hari kiamat tanpa melakukan apapun ketika banyak para ulama yang wafat. Imam Al-Bukhari mencantumkan sebuah athar dari Rabi'ah ibnu Abdurrahman, seorang fakih dari Madinah, yang menyatakan, wa qala Rabi'atu la yabtaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi ayyudayyi'u nafsahu. Rabi'ah berkata, tidak layak seorang yang punya sedikit ilmu untuk menyiapkan dirinya. Menurut Al-Hafiz, ada beberapa pemaknaan dari penafsiran Rabi'ah tentang hadis dicabutnya ilmu. Yang pertama yaitu orang yang mempunyai kecerdasan lebih dalam mencerna ilmu pasti menyibukkan dirinya dalam memperdalam ilmu agar ilmu itu tidak hilang. Yang kedua, setiap orang hendaknya menyebarkan ilmu minimal dalam lingkup keluarga agar ketika seorang ulama meninggal dunia, ilmu itu tidak hilang sebab sudah disebarkan dan sudah ada pemilik barunya. Yang ketiga, seorang ulama sudah semestinya memperlihatkan dirinya dengan menggelar berbagai kegiatan keilmuan agar ilmunya tidak sia-sia, melainkan bisa diambil oleh orang lain sehingga menjadi tersebarlah ilmu. Yang keempat, seorang ulama tidak sepatutnya menghinakan dirinya dengan menempatkan ilmunya hanya untuk mencari keuntungan duniawi. Ketika itu sudah terjadi, maka tidak akan ada lagi keikhlasan dalam menyebarkan ilmu. Sebab yang jadi standarnya adalah apakah ia mendapatkan keuntungan dari ilmunya itu atau tidak. Kalau ia merasa tidak akan mendapat keuntungan duniawi, ilmu itu pun tidak disebarkannya, dan disinilah berarti ia telah menyanyiakan dirinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi ja'alna wa iyyakum min ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kebodohan di masyarakat?
Di era modern seperti sekarang ini, di mana kekuasaan tidak mutlak berada pada tangan penguasa dan pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat sipil dalam wujud ormas dan LSM, maka sudah seharusnya ormas dan LSM ini menaruh perhatian yang besar pada salah satu tanda kiamat. Kita tidak bisa hanya mengatakan ulama wafat pertanda kiamat semakin dekat, tapi ulama wafat, siapa gerangan yang akan menggantikannya. Maka dari itu, setiap ormas dan LSM sudah semestinya memfokuskan diri pada peningkatan intensitas majelis-majelis ilmu, seperti halaqah kajian ilmu, seminar diskusi, diklat, pengembangan pesantren, madrasah, perguruan tinggi, ditunjang dengan mempersiapkan STM. Sudah menjadi rahasia umum jika umat ini cukup bersemangat dalam membangun masjid, tapi tidak dalam membangun lembaga pendidikan, perpustakaan dan pusat-pusat kajian ilmu. Semangat untuk membantu fakir miskin sudah cukup tertanam, tetapi membantu para dai agar memiliki pustaka kitab yang cukup masih sangat minim dan memprihatinkan. Demikian pula dalam mensupport kader-kader muda untuk bisa meningkatkan ilmunya, baik melalui kuliah atau belajar otodidak, masih minim perhatian. Semoga dengan usaha-usaha konkret tersebut, mudah-mudahan dominasi dai-dai juhala bisa digantikan kembali oleh para ulama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.